Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian Ramadan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah diberikan nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, tema kajian pada pagi hari ini adalah puasa dan peningkatan etos kerja. Nah, marilah kita coba merujuk di dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, hadis qudsi ini menarik nanti untuk kita kaji, kita gali, kita coba ambil hikmah atau maknanya. Mengapa sangat istimewa ibadah puasa di dalam bulan Ramadan itu, sehingga ibadah puasa itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Paling tidak kita akan mendapat dua penjelasan di dalam kaitan dengan hadis qudsi itu. Yang pertama, kalau kita menilai di dalam muatan hadis qudsi itu, kita bisa mengambil hikmah dengan berpuasa itu terjalin kedekatan antara sang Khalik dan makhluknya. Dan ini pasti secara mudah kita pahami bahwa seseorang yang sedang berpuasa, maka yang mengetahui secara pasti tentang kondisi yang dia sedang berpuasa itu adalah orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ada seseorang yang memperlihatkan ekspresi keletihan padahal dia sedang tidak berpuasa. Atau bisa sebaliknya, ada orang-orang yang tetap menunjukkan kerja keras, tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, padahal saat itu dia sedang berpuasa. Maka yang pertama ini sekali lagi adalah dengan berpuasa ada satu jalinan yang lebih dekat antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Yang kedua, kita memahami bahwa puasa Ramadan itu termasuk ibadah yang syiriah atau ibadah yang tersembunyi atau ibadah yang rahasia.
Mengapa? Karena memang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tentu yang bersangkutan. Oleh karena itu di dalam hal ini pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa atau di dalam saat kita berpuasa itu tentu menjadi lebih dapat kita rasakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, di dalam beberapa contoh ya, ada orang yang bisa menahan makan, kemudian minum dan juga melakukan menahan aktivitas yang membatalkan puasa. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka bisa menahan untuk melakukan itu. Mengapa itu bisa menahan? Ya karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa, walaupun bisa saja ada beberapa orang atau seseorang yang bisa mencari peluang atau mungkin mendapatkan kesempatan untuk membatalkan puasanya, tetapi tidak dilakukan karena mereka yakin bahwa mereka tetap di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kalau nanti ini kita kaitkan ya, dengan sebuah kisah yang sangat terkenal ya, saya kira ini juga sering kita dengar ya, kisah ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang melakukan satu perjalanan, kemudian bertemu dengan seorang penggembala, dan kebetulan di situ ada banyak ya, domba yang sedang digembalakan. Kemudian Khalifah Umar membujuk anak ini atau penggembala ini untuk bisa dibeli salah satu dombanya. Tetapi penggembala itu menjawab bahwa itu bukan domba miliknya, tetapi milik tuannya, karena kebetulan dia adalah seorang budak. Nah, tetapi kemudian Umar terus mendesak. Nah, kemudian mengatakan bahwa hai penggembala, sebenarnya nanti kalau kamu mau menjual domba itu, pasti majikanmu atau tuanmu tidak bisa atau tidak melihat apa yang kamu lakukan. Nah, yang luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian penggembala itu menatap Umar, kemudian mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian Umar sempat berkaca-kaca karena atas jawaban yang luar biasa itu, jawaban yang mengejutkan, jawaban yang menggetarkan. Kendati pun memang tidak dilihat oleh tuannya, tetapi sang gembala ini memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Aina Allah? Di mana Allah? Nah, ini adalah satu pembelajaran juga, bahwa dari kisah ini ada sikap jujur, sebuah satu sikap ya, yang kalau di dalam bahasa agama itu disebut dengan sikap muraqabah. Apa artinya sikap muraqabah itu? Sikap seseorang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam waktu apa saja, dia selalu merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ini nanti dikaitkan dengan dunia pendidikan, tentu sangat relevan. Utamanya di dalam penguatan pendidikan karakter. Itu salah satunya adalah menumbuhkan kejujuran. Nah, jadi dengan sifat yang muraqabah tadi, sikap yang jujur tadi, maka anak itu kemudian memberikan pembelajaran ya, bahwa itu terus harus dikembangkan ya, di dalam diri umat Islam, termasuk generasi muda Islam, untuk memiliki sifat jujur tadi, atau sikap atau sifat yang merasa di dalam pengawasan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena hikmah puasa di samping balasan dan pahala yang dilipat gandakan, tapi sesungguhnya puasa itu bisa tadi membuat kedekatan dengan Allah semakin baik dan juga merasa selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, lalu nanti kalau ini kita kaitkan, apa dampaknya yang bisa kita kemudian bisa implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah di dalam kita bekerja. Nah, implikasi di dalam pelajaran ini adalah kita kemudian membangun satu mindset atau pola berpikir. Bagaimana kita kemudian memiliki satu perspektif yang tepat di dalam kegiatan kita, di dalam bekerja kita menurut perspektif Al-Quran. Maka kemudian kalau kita kemudian kaitkan bahwa bekerja di dalam perspektif Al-Quran itu pertama bisa sebagai sebuah ibadah. Dan yang kedua, bekerja itu adalah sebagai sebuah amanah. Dan yang ketiga, bekerja itu adalah sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Nah, baiklah kita coba lihat satu persatu perspektif ini. Yang pertama, bekerja itu adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, kita kemudian memahaminya, ibu-ibu, bapak-bapak, kerja di bidang apa saja atau kerja di bidang apapun itu merupakan manifestasi atau pencerminan dari ibadah kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Maka kan kita mengenal ibadah itu ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Maka kemudian termasuk di dalam bekerja, ini kemudian semuanya harus kita landasi bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Dan tugas kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Ad-Dariyat pada ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi sebuah landasan di dalam kita bekerja, kita niatkan itu sebagai sebuah ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kalau kemudian kita belajar dari kisah Sa'ad bin Mu'az al-Ansyari ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ketika itu beliau melihat tangan Sa'ad itu melepuh, kulitnya gosong, kehitam-hitaman. Kemudian Rasul bertanya kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, kenapa tanganmu itu?" Jadi tangannya yang melepuh dan kehitam-hitaman itu. Kemudian Sa'ad menjawab, "Ya Rasulullah, tangan ini kami gunakan untuk mengolah tanah dengan cangkul." Nah, untuk apa? Untuk mencari nafkah bagi keluarga. Nah, apa yang terjadi?
Seketika itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan syahadat dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran bahwa ketika orang bersungguh-sungguh dan itu diniatkan sebagai satu ibadah, mencari ma'isyah, mencari nafkah bagi keluarganya, ini juga bagian dari sesuatu yang di dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perspektif yang kedua adalah bekerja itu sebagai sebuah amanah. Jadi amanah itu artinya dipercaya atau terpercaya. Kalau dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, itu amanah itu apa? Segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain, dan ini bisa berupa benda, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa perkataan, atau bisa berupa kepercayaan. Maka berkaitan dengan amanah, kita bekerja itu sebagai sebuah amanah, maka pekerjaan yang dipercayakan kepada kita oleh siapapun itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bisa secara hukum, bisa secara moral, dan juga bisa secara profesional. Nah, oleh karena itu, mari kemudian kita harus memahaminya bahwa kita sedang mendapat amanah, kita sedang mendapat kepercayaan untuk nanti harus dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia yang memberikan amanah atau tugas kita, dan juga tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, kerja itu harus dilihat atau dipandang sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini kita sebut sebagai sebuah rahmat? Coba kita renungkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita mendapat yang pertama kesempatan kerja. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang kita dapatkan saat ini. Yang kedua, kita mendapatkan kesehatan di dalam bekerja. Di bulan Ramadan ini kita juga dijaga insya Allah kesehatannya, dan kesehatan itu menjadi satu nikmat yang harus kita syukuri. Yang ketiga, kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu kita melalui kerja. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu kemudian kita sebarkan, kita berikan kepada yang lain. Kita memiliki sarana, memiliki lahan untuk juga mengamalkan ilmu yang kita miliki. Lalu yang keempat, kita memiliki relasi kerja. Relasi kerja mulai dari lingkungan, di dalam ruangan kita barangkali, atau dalam satu kantor, itu relasi kerja kita. Dan tentu kita harus menjalin hubungan yang harmoni dengan relasi kerja. Kita bisa mengembangkan ta'aruf, saling mengenal. Kita bisa mengembangkan untuk saling tafahum, saling memahami. Kita bisa mengembangkan sikap saling ta'awun, saling tolong menolong dengan relasi kerja kita. Dan kemudian yang selanjutnya, kita juga punya hasil kerja. Jadi tentu ini harus disyukuri. Kita mendapatkan ma'isyah, mendapatkan hasil kerja, dan itulah yang kemudian kita melihatnya bahwa ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Ibrahim, pada ayat yang ke-7, yang insya Allah kita sudah sering mendengar dan hafal ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka kemudian sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, oleh karena itu pada bagian atau perspektif yang ketiga itu, kita kemudian harus mensyukuri. Mensyukuri apa? Tadi yang pertama untuk kesempatan kerja yang kita peroleh, kesehatan kita dalam bekerja, pengamalan ilmu melalui kerja, relasi kerja dan hasil kerja itu betul-betul harus kita syukuri. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, demi sekiranya salah seorang dari kamu itu mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang-orang, baik diberi atau ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga sebuah dorongan, dorongan untuk setiap orang untuk mencari satu peluang, untuk mencari sebuah pekerjaan dan yang lain-lain, dan itu adalah bagian di dalam rangka untuk juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, semoga puasa kita di bulan Ramadan dan kemudian juga amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu bisa kemudian meningkatkan budaya kerja kita. Puasa kita bisa meningkatkan etos kerja kita. Puasa kita juga bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Dan dengan cara bagaimana? Itu kemudian pada akhirnya bisa meningkatkan atau memberikan pelayanan yang prima. Nah, ini penting untuk kita bisa pahami, karena memang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam fase-fase kehidupan itu ya. Jadi dulu kita dalam keadaan mati, kemudian sekarang kita hidup, kemudian nanti kita akan mati lagi dan hidup lagi. Apa itu tujuannya? Kalau kita kemudian merujuk di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kita itu awalnya mati, kemudian hidup sekarang, dan nanti mati lagi dan hidup lagi. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji siapa di antara kamu itu yang terbaik amalnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti kajian pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan puasa di bulan Ramadan yang kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian juga senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang terbaik, dan tentu di dalam konteks sebagai amal usaha Muhammadiyah itu kita memberikan satu pelayanan yang terbaik di dalam rangka apa? Karena amal usaha Muhammadiyah itu sebagai sarana dakwah bagi Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan senantiasa kita kesehatan, dan juga satu kemampuan ya, untuk bisa meningkatkan pelayanan kita menjadi pelayanan yang prima. Demikian, mohon maaf kalau ada yang khilaf. Nasrul minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.